3 malam di sebuah gua. Di luar, jejak musuh sudah dekat. Lalu, keluar satu kalimat yang mengubah sejarah. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Tapi pertanyaannya, kenapa momen pindah kota ini justru jadi awal kalender Islam? Dan kenapa hijrah bukan sekadar selamat, tapi awal sebuah peradaban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, pernah nggak kita mikir, kenapa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah bukan cuma perpindahan geografis, tapi titik balik sejarah umat manusia? Kalau hijrah hanya menghindari bahaya, kenapa setelah hijrah, Islam justru memasuki fase paling menentukan? Tahan dulu, karena jawabannya bukan satu, tapi berlapis. Secara ringkas, hijrah terjadi ketika komunitas Muslim awal menghadapi tekanan berat di Mekah. Britannica merangkum hijrah sebagai migrasi Nabi dan komunitas Muslim awal dari Mekah ke Madinah pada 622 Masehi untuk menghindari persekusi. Jadi ini bukan lari tanpa arah, ini langkah menyelamatkan dakwah agar iman tidak padam sebelum sempat tumbuh. Tapi pertanyaan berikutnya, kenapa Madinah? Kenapa bukan tempat lain? Karena ada peristiwa yang jadi gerbang, Bai'at Aqobah kedua. Sumber-sumber sirah sering menyebut jumlahnya sekitar 75 orang, termasuk 2 perempuan. Sering dirinci 73 laki-laki dan 2 perempuan. Dan Bai'at ini bukan sekedar janji iman, ini janji perlindungan yang membuat hijrah menjadi mungkin. Tapi, begitu rencana hijrah jalan, Quraisy tidak tinggal diam. Dalam Sahih Bukhari, Abu Bakar menceritakan saat melihat jejak kaum musyrik begitu dekat, ia khawatir. Lalu Nabi menenangkannya dengan makna yang diabadikan dalam tafsir ayat QS 940. Apa sangkamu tentang 2 orang, yang ketiganya adalah Allah? Dan riwayat hijrah di Bukhari juga menyebut mereka menunggu di gua dan berangkat setelah 3 malam. Tapi ini belum selesai, karena pengejaran besar baru dimulai. Bukhari juga menyebut Nabi dan Abu Bakar menyewa seorang pemandu jalan yang ahli. Dan ada detail pengaturan onta serta waktu pertemuan setelah 3 malam. Ini penting bro, tawakal itu bukan pasrah tanpa usaha. Tawakal itu usaha maksimal, baru hati berserah. Lalu muncul nama yang terkenal di kisah hijrah, Suraqah bin Malik. Di Sahih Bukhari, ketika ia mengejar, terjadi peristiwa yang membuatnya gentar. Sampai akhirnya ia meminta didoakan dan berjanji membantu memalingkan pengejar lain. Di titik ini, hijrah bukan sekadar perjalanan. Ini pelajaran hidup. Kadang yang mengejar justru berubah menjadi pelindung. Tapi klimaks hijrah bukan saat lolos. Klimaksnya adalah saat tiba. Setelah tiba di Madinah, hijrah memasuki babak baru. Britannica menyebut, setelah kedatangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegosiasikan konstitusi Madinah, dan ini membentuk komunitas Muslim sebagai entitas sosial politik untuk pertama kalinya. Dan kajian akademik JSTOR juga membahas konstitusi Madinah sebagai salah satu dokumen awal penting dalam sejarah Islam pasca hijrah. Jadi, hijrah itu bukan hanya selamat dari bahaya. Hijrah adalah mulai membangun tatanan, persaudaraan, dan masyarakat yang punya arah. Sekarang jawaban pertanyaan awal kita. Britannica mencatat, hijrah 622 Masehi menjadi titik awal era Muslim, dan penetapan basis kalender Hijriyah itu diperkenalkan pada masa Umar, sekitar 639 Masehi. Kenapa bukan kelahiran Nabi? Kenapa bukan turunnya wahyu? Karena hijrah adalah garis pemisah dari fase bertahan menuju fase membangun. Hijrah bukan cuma cerita sejarah. Hijrah adalah bahasa perubahan. Kadang Allah tidak minta kita pindah kota, tapi pindah kebiasaan, pindah prioritas, pindah arah hidup. Dan mungkin pertanyaan terakhirnya bukan sejauh apa Mekah ke Madinah, tapi sejauh apa kita mau bergerak dari lalai menuju sadar. Di video berikutnya,
kita bongkar satu hal yang jarang dibahas detail. Apa isi konstitusi Madinah dan gimana dokumen itu mengubah kota yang letak jadi satu ummah. Kalau kamu pengen lanjut seri ini, tulis di komentar, lanjut Piagam Madinah. Biar aku tahu kamu beneran pengen masuk bab yang lebih dalam. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.